Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita tilik sekali lagi bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, firman Tuhan di dalam Roma mengatakan bahwa semua untuk kebaikan kita. Maka sebelum kita membahas secara tuntas tentang arti penderitaan dan bencana alam yang kita alami di dalam negeri kita yang kita cintai ini, Indonesia, kita harus mempunyai satu pandangan di dalam hidup kita, dan khususnya yang mendasari hati dan pikiran kita. Dan kita sebut pandangan itu adalah pandangan Kristen, atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Christian worldview. Apa artinya? Saudara, pandangan Kristen yang selalu setia dan taat pada ukuran dan tolok ukur yang utama, yaitu firman Tuhan. Kita tidak bisa keluar daripada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, semua harus dinilai dan diuji oleh firman Tuhan. Apakah tujuannya untuk kehidupan kita semakin diuji oleh Tuhan, ataukah karena kesalahan manusia dan dosa manusia? Secara garis besar kita akan mengerti dalam firman Tuhan. Nah, kunci untuk terpenting memahami masalah penderitaan adalah bukan bagaimana pandangan kita terhadap bencana itu. Bukan hanya pandangan kita terhadap yaitu tsunami itu. Pandangan kita terhadap gempa yang ada di Jogja itu. Pandangan kita terhadap yaitu penderitaan itu sendiri. Mengapa ada orang cacat, mengapa ada kelaparan, mengapa ada bencana-bencana yang lain. Tetapi kita harus memulai dengan satu pandangan, yaitu siapakah Allah dan keberadaan Allah. Jadi bagaimana kita mengerti dan mengenal Allah, itulah menjadi kunci kita mengerti akan alam semesta ini. Tanpa pengertian kita dan pengenalan kita akan Allah yang baik dan benar melalui firman Tuhan, maka kita tidak pernah bisa mengerti penderitaan, bencana alam yang terjadi dalam kehidupan kita dengan benar dan tepat. Apa yang tidak boleh kita katakan tentang Allah? Khususnya, mengapa Allah itu dengan rela dan memperlihatkan kepada kita penderitaan ini seperti ini? Yang pertama, yaitu Allah tidak pernah bermaksud jahat. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, Yusuf mengatakan kejahatan saudara-saudaranya. Walaupun mereka jahat, hati mereka itu sangat benci dengan Yusuf, dan dosa-dosa mereka itu sangat banyak. Dan kehidupan Yusuf juga penuh dengan orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang menyalahi dia. Dan perbuatan dosa mereka dipakai oleh Allah untuk kebaikannya, dan untuk membawa Yusuf memenuhi akan visi dan panggilan dari Tuhan, seperti dia mimpinya dia. Yang kedua, Allah tidak pernah tidak adil. Habakuk juga mengerti hal ini. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga, pasal 2 juga sama. Dikatakan di sana, Habakuk bertanya kepada Allah, di manakah keadilanmu Tuhan? Tapi sebenarnya keadilan itu adalah bukan di pandangan Habakuk, tetapi keadilan itu adalah di dalam diri Allah. Maka bangsa Kasdim Allah terbitkan, bangsa Kasdim Allah berikan supaya bangsa Israel itu belajar, dihajar oleh bangsa ini. Dan Tuhan mengatakan bahwa bangsa Kasdim itu dialah yang menerbitkan. Untuk apa? Untuk menjadi pendidik bagi bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel jika bertobat, maka bangsa Kasdim itu akan dihempaskan Tuhan dan dibasmi habis. Yang ketiga, Allah tidak pernah tidak baik. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 jelas sekali. Di sana dikatakan, hanya bagi orang yang percaya pada Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu selalu baik. Saudara, ini adalah sesuatu yang sulit dimengerti di dalam pikiran kita. Mengapa orang cacat kok baik? Mengapa orang buta kok baik? Yohanes pasal yang ke-8. Dikatakan di sana, Yohanes pasal yang ke-9. Dikatakan di sana, bukan pasal 8, pasal 9, dikatakan ada orang buta sejak lahir. Dan Tuhan Yesus memberitahukan bahwa kemuliaan Tuhan, pekerjaan Allah, itu akan dinyatakan melalui orang ini. Jadi apakah buta itu adalah selalu jahat? Buta itu selalu adalah perbuatan dosa? Tidak selalu. Apakah penderitaan itu adalah selalu berbuat sesuatu yang dari orang lain yang menimpa kita, jahat orang lain? Ya, kadang-kadang bisa seperti itu. Tetapi semua ada yang menguasai, yang mengontrol, yaitu Allah sendiri. Jadi Allah itu adalah Allah yang peduli. Itulah yang keempat. Allah adalah Allah yang tidak pernah tidak peduli. Dia selalu peduli dengan anak-anaknya. Apapun yang terjadi, sampai rambut dihitung oleh Tuhan pun, Tuhan memelihara kita. Dan itu jaminan yang luar biasa sekali. Allah tidak pernah tidak tahu. Allah semua tahu. Dia bukan Allah yang bisu, bukan Allah yang buta, bukan Allah yang tutup telinga sehingga tidak mau dengar doa orang-orang percaya. Waktu orang-orang percaya anaknya meninggal dunia kena tsunami, orang-orang percaya itu ada yang meninggal, ada suaminya diambil, ada istrinya diambil, ada satu keluarga habis semua. Apakah kita bisa berteriak kepada Tuhan, bertanya, mengapa Tuhan?
keluargaku habis. Memang bisa, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan, apapun yang terjadi, Allah itu selalu menyatakan kebaikan. Dan ini bukan dengan pengertian kita bisa mengerti ini, tetapi dengan iman yang Tuhan berikan. Dan kita percaya akan firman Tuhan, akan ayat Roma 8:28. Dan disinilah kita tahu bahwa segala sesuatu dikontrol oleh Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi sudah di dalam pandangan Tuhan, dan Tuhan tahu semua dari awal ujung hidup manusia sampai ujung akhirnya. Dan di sanalah Tuhan menetapkan segala sesuatu. Maka kita akan mengerti pandangan-pandangan agama secara umum. Bagaimana pandangan agama tentang bencana alam? Ada yang mengatakan bencana alam dan penderitaan ataupun kecacatan itu adalah merupakan hukuman Allah. Karena dosa orang, karena kesalahan papanya, karena kesalahan orang tuanya yang suka yaitu main-main perempuan sehingga anaknya itu cacat. Ada kesalahan dari pak homoseks sehingga ada AIDS. Saya percaya bahwa AIDS itu bukan diciptakan Tuhan pada zaman sekarang. Virus AIDS itu sudah ada dan bukan ciptaan baru. Dan segala sesuatu virus atau virus itu bukan pada saat sekarang baru diciptakan hari yang ke-8. Gitu kan? Bukan. Hari ke-8 tidak ada, yang adalah hari ke-7 selesai di sana. Semua sudah baik, termasuk bakteri, virus, itu kebaikannya untuk manusia. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, dan di sanalah Tuhan sudah membatasi akan seluruh kontrol hidupnya dia, khususnya kepada orang-orang yang bukan percaya. Tuhan kadang-kadang mengizinkan hal itu terjadi menimpa kita. Dan hanya pada orang percaya Tuhan menyatakan semua terjadi untuk kebaikan kita. Yang kedua, bencana alam dan penderitaan diberikan kepada manusia karena dewa. Tahu dewa ya? Dewa itu murka, marah. Dan ada dewa yang khusus murka. Ada dewa yang khusus belas kasihan. Ada dewa yang khusus memelihara. Dan ada dewa-dewa yang lain yang begitu banyak. Nah, mereka percaya bahwa dewa yang murka inilah yang selalu akan menghantam manusia. Dan kita harus tahu bahwa dewa yang murka ini adalah dewa yang mendatangkan bencana alam dan hal-hal yang jahat di dalam hidup manusia. Aneh sekali, saudara. Dewa kok jahat? Dewa itu harusnya baik, gitu ya. Tapi ada dewa khusus, dewa jahat. Ada dewa khusus yaitu mencabut nyawa. Ada dewa khusus untuk merusak. Ada dewa khusus untuk marah, supaya marahnya antara dewa satu dan satu itu bisa diatur. Jadi khusus ini dewa pemarah, ini khusus dewa pengasihan, ini khusus dewa yang welas asih, dewa yang mengampuni. Nah, itu adalah pandangan dewa-dewa. Nah, yang ketiga, sebagai batu ujian, apakah iman mereka itu tetap setia dan percaya pada Allah mereka. Saudara, mereka banyak mengatakan, ya ini kita diuji oleh Tuhan. Saudara, jawaban-jawaban ini umum sekali. Ya ini diuji supaya kita tuh sadar bangsa Indonesia itu supaya kembali bertobat. Dan banyak orang membuat satu, yaitu acara doa bersama bangsa dan negara. Apakah doa ini bisa mengubah tsunami itu tidak terjadi? Saya percaya, jika Tuhan mau terjadi, pasti terjadi. Tidak tergantung doa kita. Nah, kita akan melihat pada yaitu poin selanjutnya. Bencana alam itu tidak pilih kasih menimpa siapapun. Dan itu betul, ada benarnya, ada betulnya juga. Jadi bencana waktu menimpa tidak peduli kamu agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, agama yang lain, kepercayaan yang lain. Kalau tsunami datang, tsunami air laut itu dan ombak itu tidak pernah pilih kasih. Tidak pernah melihat, wah ini orang Kristen, saya gak jadi, akhirnya hanya orang Kristen yang dilindungi. Maka ada kesaksian, ada satu rumah yang tidak kena bencana, terus kita saksikan, rumah itu adalah rumah yang dilindungi oleh Tuhan. Saudara, kita harus hati-hati dengan kesaksian seperti itu. Kenapa? Karena bencana alam tidak pernah pilih kasih. Kalau bencana alam pilih kasih, mengapa ada orang Kristen yang lain mati dan kita yang satunya itu masih selamat? Saudara, itu semua adalah dikontrol oleh Tuhan. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa oh ini lebih baik, sana lebih jahat. Itu Kristennya karena jahat dan ini Kristennya lebih baik. Itu tidak benar, karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 13 dikatakan di sana bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain waktu kita mengalami bencana. Selanjutnya, merupakan satu karma, jadi satu semacam yaitu hukuman yang Tuhan berikan yang ada dalam hidup kita yang sudah digariskan oleh kepercayaan mereka. Karma yaitu si jahat menghancurkan hidup manusia. Dan yang terakhir, bencana dan penderitaan itu semua masuk adalah takdir Tuhan, tidak bisa dilawan oleh kita. Dan doa pun tidak ada gunanya. Semua itu udah takdir mau apa? Udah waktunya mati ya mati. Betul, satu sisi.
Tapi sisi yang lain Tuhan memberikan pada kita satu hak untuk berdoa, berjuang bersama-sama, memohon pada Tuhan supaya Tuhan tidak memberikan hukumannya. Dan langkah yang harusnya ditempuh oleh bangsa Israel dan juga bangsa Indonesia waktu mengalami bencana seperti ini, kembali kepada Tuhan, kembali pada Tuhan Allahmu, kembali pada penciptamu, kembali pada Tuhan yang benar, yang memberikan segala sesuatu dan bisa memulihkan. Waktu kita remuk redam dan kita dengan rendah hati memohon pada Tuhan, Tuhan akan memberikan satu jawabannya yang begitu indah. Dan kita akan lanjutkan. Semua malapetaka yang menimpa kehidupan kita tidak pernah terjadi tanpa alasan. Saudara harus tahu ini. Mengapa saya tiba-tiba tubuh saya seperti ini? Kenapa saya tiba-tiba kena penyakit kanker? Mengapa otak saya tiba-tiba ada penyakit kanker di sana? Mengapa hati saya tiba-tiba ada penyakit kanker? Saudara, semua terjadi ini tanpa kita berpikir, kita mengatakan, terjadi ya sudah, mau sepertinya sudah. Tidak, semua ada alasannya. Semua ada alasan. Dan hanya alasan yang paling dalam yang bisa mengerti adalah Allah sendiri. Dan kita cuma diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menerima. Dan dengan mata iman kita bersandar penuh kepada Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Seperti Rasul Paulus mengalami satu penyakit dalam dirinya, satu duri dalam dagingnya yang begitu menyiksa dia, yang menghalangi pelayanan dia. Tetapi Tuhan mengatakan, cukup. Kenapa? Karena anugerahku sudah cukup. Di dalam kelemahan mula, kuasaku sempurna. Luar biasa sekali. Dan setelah Paulus berdoa 3 kali itu, dia tidak pernah berdoa lagi tentang duri dalam daging. Dan dia tidak pernah memohon lagi apa yang terjadi di sana. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sudah begitu pasrah dan dia tahu mengapa penyakit itu ada dalam dirinya, duri dalam daging ada dirinya, karena ada maksud baik dari Tuhan supaya kuasa Tuhan itu semakin nyata. Nah, saudara, puji Tuhan. Kalau kita pernah ada seorang bernama Nick, tangan tidak ada, kaki tidak ada, semua nggak ada. Kaki, tangan dua, itu 2 kaki dan 2 tangannya itu tidak ada, tetapi dia bisa menjadi pengabar Injil, penyaksi akan kasih Tuhan. Joni Eareckson Tada, seorang perempuan yang yaitu mengalami kecacatan dari kecil, saudara. Dia bergumul terus, dia menangis di hadapan Tuhan. Kenapa orang lain bisa seperti ini? Dan banyak kesaksian-kesaksian lain, tetapi kasih Allah itu sangat nyata dalam kehidupan mereka. Dan hebat sekali, mereka bisa menjadi pemberita firman Tuhan dan menguatkan jiwa-jiwa orang yang lemah. Dan mereka menyaksikan, aku sendiri seperti ini. Ya, secara teologis dan jelas Alkitab mengatakan bahwa Allah mengutuki tanah karena akibat dosa Adam dan Hawa. Dan kita harus tahu mengapa tanah kita yang di bumi ini sulit sekali untuk kita usahakan dengan manusia, khususnya laki-laki harus berjuang, berkeringat, banting tulang untuk bekerja. Kenapa? Karena itu adalah satu kutukan dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa kutukan ini sudah dilepaskan di dalam Kristus sebenarnya. Yang kedua, saudara, kekacauan alam semesta dan kerusakan moral manusia secara langsung dan tidak langsung adalah akibat dosa yang datang dalam hidup manusia. Jadi akibat dosa itulah yang ada dalam hidup manusia. Manusia hubungan dengan Tuhan itu putus. Manusia hubungan dengan istrinya putus. Istrinya hubungan dengan suaminya putus dan keluarganya putus. Semua itu hancur semuanya. Tetapi Tuhan masih menyisakan yang disebut sebagai anugerah umum. Dan Tuhan masih menahan manusia itu supaya di dalam masa kesabaran Tuhan menantikan orang-orang itu bertobat. Tuhan menantikan orang-orang itu sadar kembali pada Tuhan. Dan zaman sekarang adalah zaman yaitu belas kasihan Tuhan. Zaman Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang. Nah, kita lanjutkan. Saudara bisa baca pada Matius pasal 5 ayat 45. Segala penderitaan yang dialami oleh manusia pertama-tama harus dilihat dalam konteks hubungan keberadaan manusia itu dengan Allah. Jangan dilepaskan dari keberadaan Allah. Banyak orang mengatakan, ini cuma hal-hal biasa saja, tidak ada masalah. Yang memang di sana ada gunung meletus, di sini juga gunung meletus, itu biasa saja. Semua itu ada maksud dan tujuan rencana Tuhan, dan kita harus taat di hadapan Tuhan. Tsunami dan gempa bumi atau gunung meletus, bencana alam, teror bom seperti di Amerika, seperti di Bali, seperti di Inggris yang dibom seperti itu, dan lumpur panas atau disebut dengan Lucy, ya kan? Tahu kan Lucy yang ada di Jawa Timur itu, yang di Sidoarjo, yang merusak ribuan daripada yaitu meter, dan bahkan rumah-rumah yang ribuan dan pengungsi-pengungsi puluhan ribu itu akhirnya tidak memiliki harapan hidupnya. Mengapa terjadi seperti ini? Mungkin karena kesalahan manusia, dosa manusia. Mungkin juga mereka tidak pernah sadar, dan Tuhan akhirnya mengizinkan hal ini terjadi.
untuk memberikan satu peringatan kepada manusia. Ingat bahwa Tuhan yang memiliki segala-galanya. Manusia harus tahan diri, tidak tamak. Nah, selanjutnya, intervensi Allah sangat banyak dicatat dalam Alkitab. Contohnya, tentang penderitaan. Yang paling jelas, baik itu orang Kristen, orang Islam, maupun orang-orang yang percaya, seperti orang Yahudi, yang di dalam perjanjian lama zaman Musa itu mereka mengerti ini, yaitu 10 tulah penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam hidup manusia. 10 tulah itu diizinkan untuk memberikan pengajaran dan hajaran kepada bangsa Mesir, dan mereka mengerti hal ini. Intervensi Allah sangat banyak dicatat dalam Alkitab. Dan bahkan kalau kita ingat akan 10 tulah bangsa Israel yang waktu melihat bangsa Mesir diberikan tulah oleh Tuhan Allah, dan kemudian 10 tulah itu menghancurkan seluruh sistem kehidupan orang-orang di Mesir, mulai dari air sampai kepada yaitu diri manusia. Dan itu diizinkan, dan penderitaan bangsa Mesir begitu berat, tapi itu Tuhan datangkan. Dan jelas sekali dicatat dalam Alkitab. Selanjutnya kita lihat di dalam kekerasan hati orang-orang yang menentang Musa dalam Keluaran pasal 7 sampai pasal 12. Di sana ada satu bani yang dinamakan Bani Korah melawan Tuhan Allah langsung dengan melawan Musa, dan mereka tidak mau dipimpin oleh Musa. Maka Tuhan membelah bumi dan membinasakan mereka. Itu adalah gempa bumi sebenarnya. Jadi dibuat tanah itu dibuka oleh Tuhan, dan Bani Korah itu masuk di dalam dan ditutup langsung, dikubur hidup-hidup. Dan berapa orang di sana langsung mati. Dan masih ingat bahwa waktu bangsa Mesir mengejar orang-orang Israel di satu laut yang dibuka oleh Tuhan, dan begitu orang Israel sudah sampai di tepian, maka orang-orang Mesir yang mengejar itu, yang mau dekat kena, yaitu mau bunuh orang-orang Israel itu, langsung ditutup oleh Tuhan, dan semua mati di dalam laut. Dan itu bukan penderitaan biasa, itu penderitaan untuk membela keadilan Tuhan. Dan Tuhan hajar bangsa seperti ini. Dan kita lanjutkan lagi. Saudara masih ingat akan Sodom dan Gomora, karena kejahatan yang begitu luar biasa, sampai yaitu Tuhan dengarkan kejahatan yang sudah terlampau jahat itu. Tuhan akhirnya mendatangkan api dari langit. Apa itu api dari langit? Coba kita pikirkan. Apa itu api dari langit? Adalah sejenis meteor yang Tuhan berikan, langsung hantam habis-habisan. Sodom dan Gomora hancur total. Tetapi orang yang dikasihi Tuhan, yaitu Lot sekeluarga, kecuali istrinya, yang menoleh ke belakang, itu jadi tiang garam, diselamatkan Tuhan. Betul kan? Orang percaya, tetap Tuhan itu pelihara. Ini luar biasa sekali. Dalam kitab Wahyu, yang sangat, kalau kita lihat, mengerikan sekali. Dalam kitab Wahyu Rasul Yohanes, yaitu murid Tuhan Yesus sendiri dan masih saudara Tuhan Yesus, menceritakan kondisi akhir zaman yang sangat mengerikan sekali. Dan di mana malaikat-malaikat dan 7 malaikat itu meniup sangkakala dan mendatangkan bencana itu adalah dari Tuhan semua. Dan ada 7 gereja, 5 gereja yang betul-betul baik, dan 5 gereja yang betul-betul dicaci maki oleh Tuhan, dan 2 gereja yang baik, yang tidak dicaci dan dipuji oleh Tuhan. Dan 2 gereja itu adalah gereja yang menderita aniaya, siksaan, dan kehidupannya itu sangat-sangat luar biasa ditekan. Tapi 2 gereja ini adalah gereja yang dipilih oleh Tuhan dan dipuji oleh Tuhan. Saudara, gereja saudara di mana? Di 5 gereja yang penuh dengan kehebatan, pelayanan yang hebat, gedung yang hebat, hamba Tuhan yang hebat, semua hebat semuanya. Top pokoknya. Jemaat-jemaatnya, wah luar biasa. Tapi yang 2 itu tidak bisa dilihat secara manusia itu berhasil. Yaitu gereja itu penuh penderitaan, dianiaya, disiksa, banyak yang martir di sana. Tetapi gereja itulah gereja yang Tuhan cintai.
Maka kita akan melihat bahwa di akhir zaman itu Yohanes menangis sebelum dia melihat bahwa kitab-kitab itu sebelum dibukakan, dia tersungkur, dia menangis. Dan berkali-kali kita melihat yaitu hamba-hamba Tuhan yang tahu kehendak Tuhan, begitu dia diberitahukan bahwa bangsa itu akan tetap tegar tengkuk, tidak mau dengarkan engkau, baik Musa, baik nabi-nabi semua, sampai kepada Yohanes Baptis. Dan akhirnya sampai kepada anak alaiwa tinggi pun waktu datang memberitakan ini, mereka tetap tidak percaya. Dan kita tahu ini adalah sesuatu kecelakaan bagi manusia. Api yang datang dari langit itu ada dua macam artinya. Ada api yang datang seperti Sodom dan Gomor menghancurkan orang-orang itu dan membinasakan mereka. Tapi ada api dari langit yang menerima persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Jadi belum tentu arti api itu adalah jahat. Dari api yang murka Tuhan itu betul, itu adalah yang jahat dan menghancurkan manusia, membasmi manusia. Dan yang kedua, yaitu ada tanda api yang dari Tuhan. Api yang penuh dengan penerimaan. Api yang akhirnya mengangkat persembahan di situ orang-orang percaya, sehingga dibakar oleh Tuhan. Jadi tidak semua penderitaan adalah jahat semata-mata. Saudara harus tahu ini. Yesus menderita untuk mendatangkan keselamatan. Tubuh kita juga seringkali mampu menderita, memberikan satu kesadaran supaya kita tahu bahwa saya waktunya untuk buang air besar. Kalau saudara tidak pernah perutmu sakit, bagaimana engkau bisa buang air besar? Tiba-tiba keluar saja begitu, seperti orang yang sudah tua atau anak-anak. Wah, sulit sekali, saudara. Tapi waktu kita dewasa, kita diberi kemampuan untuk merasakan sakit. Dan disitulah kita belajar bahwa Tuhan itu memberikan rasa sakit untuk apa? Untuk kebaikan kita. Betul nggak? Jadi itu adalah tujuannya. Dan kita melihat beberapa hal yang kedua. Orang bisa merasa lapar, orang bisa merasa panas. Waktu pegang api itu panas. Tetapi orang-orang yang kena penyakit kusta, saudara, pegang api, kena silet, kena apapun, dia tidak pernah bisa merasakan kesakitan. Jadi penyakit kusta dan penyakit yang tidak pernah bisa sakit. Penyakit apa yang nggak pernah bisa sakit? Itu kusta. Jadi tangan orang kusta itu bisa hancur bukan karena apa-apa. Karena dia itu sembarang pegang sini, ambil api juga nggak apa-apa, ambil arang nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang nggak merasakan sakit. Jadi tubuhnya itu hancur semua. Jadi itu penyakit yang merupakan satu juga berakibat dari kesalahan manusia. Dan juga penyakit ini sekarang sudah ditemukan obatnya. Puji Tuhan ya. Zaman dulu belum ada obatnya, sekarang udah ada obatnya. Dan beberapa penyakit yang zaman dulu tidak ada obatnya, flu itu aja. Kalau zaman dulu itu mungkin nggak bisa diobati gitu ya, sampai orang bisa mati karena flu. Sekarang flu, ambil stop cold, ambil yaitu mixta flu, tak beres. Kenapa beres? Karena Tuhan sudah berikan di dalam anugerah umum manusia menemukan obat-obatan. Saudara harus hargai. Jangan kalau sakit sedikit-sedikit langsung doa pada Tuhan. Padahal Tuhan sudah sediakan kemurahannya. Melalui dokter, obat-obatan yang begitu murah bisa diambil. Tapi jangan asal ambil obat, jangan asal minum obat. Sakit sedikit obat, sakit sedikit obat. Itu juga bahaya sekali. Ya, satu sisi nak mau berdoa, satu sisi yaitu terlalu berdoa. Nah, saudara harus tahu ini. Dan semua itu adalah Tuhan berikan pada kita untuk supaya kita sadar kita manusia penuh dengan kelemahan. Nah, kita lihat tidak semua arti peristiwa bencana alam, semesta, dan penderitaan manusia adalah berkaitan dengan dosa manusia. Tidak setiap. Ada bencana dan penderitaan yang memang Tuhan sendiri rancang dan izinkan terjadi seperti itulah tadi. Seperti hukuman langsung, seperti Sodom dan Gomora, seperti Bani Korah. Langsung dibunuh oleh dia, dibinasakan oleh dia. Dan itu adalah terjadi untuk apa? Menunjukkan satu karya Tuhan mendemonstrasikan. Apa yang dia demonstrasikan? Yaitu kemuliaan dia, kehebatan dia, dan keadilan dia yang harus diterima oleh setiap manusia. Saudara, kalau kita pelajari baik-baik, siapakah Ayub sebenarnya? Coba kita perhatikan, siapakah Ayub sebenarnya? Ayub adalah orang yang penuh dengan kehidupan yang luar biasa. Orang kaya, keluarga baik, istri yang luar biasa, anak yang cinta. Wah, semua itu betul-betul baik. Tetapi waktu Tuhan memohon kepada Ayub dan menyatakan kepada Ayub bahwa dia akan memberikan satu kehebatan di dalam perlindungan Tuhan, supaya Ayub di dalam keadaan apapun bisa dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan bahkan Tuhan mengizinkan iblis itu untuk menghancurkan hidup Ayub. Yang pertama yang diambil apa? Seluruh kepemilikan dia, kekayaan semua diambil semua. Yang kedua yaitu anak-anaknya diambil semua, istrinya tidak. Ya. Kenapa istrinya tidak? Itu rencana Tuhan yang baik, ya kan? Supaya Ayub itu lebih kuat lagi. Dan istrinya akhirnya mencaci maki Ayub supaya mengutuki Allah Ayub daripada Allah Ayub.
Nah, setelah akhirnya yang terakhir itu adalah iblis diizinkan untuk apa? Menghancurkan dirinya, tetapi dengan satu syarat, tidak boleh mencabut nyawanya. Jadi ada satu kontrol dari Tuhan. Jadi dari zaman mulai dari Adam dan Hawa sampai pada akhir zaman, siapakah yang mengontrol setan dan iblis? Jawabannya Allah sendiri. Di dalam kitab Wahyu diceritakan bahwa Allah yang mengontrol segala-galanya, dan kita tidak pernah bisa dikalahkan oleh yaitu kuasa dari si jahat, dari si iblis. Kasih Allah kepada bangsa Israel, kasih Allah kepada kita, kasih Allah kepada seluruh hidup keluarga kita, itu tidak pernah bisa dihancurkan oleh segala kuasa. Itu bisa dibaca di dalam Roma 8 ayat yang 31 sampai selesai. Nah, waktu kita belajar dari Ayub, Ayub kemudian mengerti apa maksud hidup ini. Dia menerima segala penderitaan ini, bahkan dia sempat sekali mengutuki akan hari kelahirannya. Dia bertanya kepada Tuhan, kalau aku lahir seperti ini dan hidupku hanya untuk penderitaan seperti ini, buat apa aku lahir? Banyak orang yang mengalami penderitaan itu bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa sih seperti ini? Kenapa istri saya bisa sakit seperti ini? Kenapa anak saya seperti ini? Ada seorang punya anak yang hebat sekali, so pintar sekali, dan kemudian hanya di dalam waktu 2 minggu diambil oleh Tuhan. Kenapa? Karena kanker darah putih. Langsung diambil. Jadi semua cita-cita papanya, perusahaan yang hebat, yang luar biasa, mau dikasihkan anaknya. Buat apa? Dan kalau dia papa yang tidak memiliki Tuhan, dan khususnya tidak percaya pada Kristus, maka hidupnya dia bukan untuk Tuhan, tapi untuk anaknya. Begitu anaknya mati, untuk apa dia hidup? Begitu suaminya mati, untuk apa dia hidup? Begitu istrinya mati, untuk apa aku hidup? Banyak orang waktu masa tua, ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, hidupnya itu akhirnya lonely, dan akhirnya cepat mati. Dan itu yang terjadi. Dan banyak orang saya lihat di dalam gereja, waktu ditinggal mati oleh suaminya, waktu suaminya semua luar biasa hebat, begitu istrinya kemudian masih mengikuti, begitu suaminya mati, saudara, istrinya seolah kehilangan arah hidup. Dan mereka akhirnya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan kenapa jadi seperti ini? Padahal Tuhan itu mencintai dia. Maka Tuhan memberikan, kalau dia orang yang betul-betul, istri yang betul-betul diberikan kasih Allah, Tuhan akan bangkitkan semangatnya. Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Seperti teman saya, yaitu hamba Tuhan yang sudah meninggal. Istrinya mengatakan, hari ini juga aku berpisah dengan engkau, aku sudah bercerai dengan engkau. Semua orang kaget dia mengatakan demikian. Kenapa? Dia mengatakan bahwa aku sudah bercerai, dalam arti karena suamiku dipanggil oleh Tuhan. Dan waktu aku bertemu dengan suamiku, aku bukan lagi menjadi suaminya, tetapi aku menjadi saudara seiman. Puji Tuhan. Jadi di surga tidak ada status suami istri. Tidak ada. Yang ada apa? Statusnya apa? Saudara seiman. Karena kita semua anak-anak Allah. Kita semua saudara seiman. Dari orang yang baru lahir mati pun, yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan kemudian dia waktu bertemu kita bukan bayi lagi, tapi saudara seiman. Orang yang sudah tua sekali, umur 80-100 tahun, ketemu dengan kita sebut apa? Saudara seiman. Puji Tuhan. Saudara, ini rahasia firman Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Ayub yang waktu mengerti akan penderitaan itu, dan kemudian dia minta Tuhan menjawab doanya dia. Saudara, waktu Tuhan menjawab doanya Ayub di dalam kitab Ayub itu, khususnya pasal 42, dan seluruh pasal daripada Ayub itu dengan jelas sekali waktu Tuhan berbicara, itu menantang Ayub, dan Tuhan mengatakan, "Hai Ayub, jika engkau seorang jantan, seorang laki-laki, hadapilah aku tanya engkau sebagai seorang laki-laki." Dan dia mengatakan, "Di manakah engkau Ayub waktu aku dengan seluruh kebijaksanaanmu, dengan musyawarah yang ada di dalam pikiran Allah itu, menjadikan seluruh alam semesta dia merancang semua, di manakah engkau waktu itu?" Dan Ayub akhirnya tidak bisa jawab, karena Ayub belum lahir, belum diciptakan, bahkan bumi pun belum ada. Karena semua itu sebelum ada, Tuhan sudah merancang ketetapannya yang begitu agung, begitu indah, dan semuanya itu begitu sempurna, dan tidak ada semua itu, yaitu kesalahan sedikit pun tidak ada, karena Tuhan Allah kita sempurna. Maka waktu Ayub dikatakan bahwa aku waktu menciptakan segala sesuatu, dia ceritakan Tuhan Allah semesta alam. Dia mengatakan menciptakan binatang-binatang semua. Di manakah engkau Ayub waktu menciptakan ini semua, yang merancang ini semua? Belum dijawab pertanyaan penderitaan Ayub, tapi Ayub sudah bertobat. Dan dia mengatakan, aku cabut seluruh perkataanku, pernyataanku. Aku mandi dalam debu dan abu. Dan dia merasa menyesal. Dan akhirnya waktu Tuhan melihat Ayub menyesal, dan kemudian dia melihat para teman-teman Ayub yang mencaci maki Ayub, dan termasuk mencaci maki Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Ayub, "Berikan kepada mereka satu persembahan. Jika engkau tidak mempersembahkan, teman-temanmu aku binasakan."
Saudara perhatikan baik-baik. Jika pandangan kita di dalam penderitaan itu salah, apa yang terjadi? Kita akan dibinasakan Tuhan. Teman-teman Ayub mengatakan, kamu Ayub yang salah, kamu berdosa. Maka pada saat itulah, waktu Ayub mengerti ini, dia tidak ada dosanya, dia tidak ada salahnya sama sekali. Tapi mengapa dia mengalami ini? Dia tidak tahu, saudara. Terus kemudian dia menyesali hidup dia. Dan itu termasuk sebenarnya juga di dalam satu ketidaksempurnaan Ayub. Dan waktu Tuhan mengatakan, Ayub, engkau harus menjadi imam bagi 4 temanmu itu. Jika tidak, aku binasakan mereka semua. Saudara, kemudian Ayub melakukan itu dan teman-temannya dimaafkan Tuhan. Nah, ini cerita yang luar biasa, saudara. Saudara tahu, waktu Ayub menderita, teman-temannya itu duduk berapa hari dengan dia? Berapa hari duduk? Hanya diam aja duduk lihat Ayub. 7 hari, 7 malam. Saudara, kalau saya sakit ya dilihat orang jengkel saya, betul nggak? Udah sakit dilihat terus. Dan tiap hari dilihat terus, pagi, siang, malam dia. Aduh, kasihan kamu ini. Aduh. Teman-temannya nggak tega, so. Orang teman-temannya itu berkeliling, itu melihat dia 7 hari, terus lihat dia. Dan akhirnya teman-temannya tidak tahan berbicara satu persatu, mewakili, satu pakai rasionalis, satu pakai hati, satu pakai kebaikan agama, satu pakai yaitu nurani manusia, satu pakai tentang keadilan Tuhan yang salah mengerti. Dan Tuhan katakan semua salah dan semua harus binasa. Tapi Ayub, engkau berikan persembahan supaya mereka aku maafkan. Dan itu yang terjadi di dalam hidup Ayub. Abraham waktu dipanggil oleh Tuhan dan dia akhirnya menghadapi satu bencana alam, bencana kelaparan. Apakah dia kembali pada yaitu kotanya dia Ur-Kasdim? Tidak. Dia berangkat tetap dengan iman. Walaupun bencana alam, walaupun tantangan apapun, maka Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Dan Yusuf yang sudah kita dengar sedikit di awal tadi, bagaimanakah Yusuf mengalami penderitaan, dijual oleh orang-orang Midian dan melalui saudara-saudaranya. Dia jual pada orang Midian jual pada orang Mesir kemudian dijual lagi, terus di penjara. Hidupnya nggak ada kebaikan sama sekali. Dia tidak menerima kebaikan dari manusia. Sampai akhirnya dia dibawa oleh Tuhan ke rumahnya Potifar. Di rumah Potifar akhirnya bertemu dengan orang-orang tokoh-tokoh di istana. Dan akhirnya dia memberikan hidupnya itu betul-betul taat, dan Tuhan angkat dia menjadi orang yang menguasai seluruh Mesir dan menolong bagi bangsa-bangsa lain. Luar biasa sekali. Saudara, kalau kita mengalami penderitaan, kesulitan hidup, baik bencana apapun, saudara ingat baik-baik, hidup itu bukan untuk dirimu saja. Hidup adalah untuk orang lain. Pada saat kau menderita, ingat orang lain. Pada saat kau susah, ingat orang lain. Pada saat kau senang, ingat orang lain. Jadi susah dan senang, ingat orang lain. Dan ini adalah satu pelajaran yang kita harus terima. Yesaya, Yunus, Yeremia, Habakuk, Yohanes Pembaptis, Paulus, Petrus, Stefanus yang mati dirajam adalah orang penuh dengan hidup yang tiap harinya mereka itu sangat riskan dengan penderitaan. Tetapi mereka penderitaan itu mereka terima dengan satu kuasa bahwa Tuhan menguasai segala-galanya. Dan Tuhan mengerti. Nah, kita melihat di dalam yaitu Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat 1 dan 5. Kita baca. Lukas pasal 13 ayat 1 dan 5 sampai 5 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jawab Yesus kepada mereka, sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib yang tragis seperti itu? Jawab Tuhan Yesus, tidak. Ayat 3 jelas, tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, perhatikan ya, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Jawabannya apa? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi kalau kita melihat ada orang yang mengalami bencana yang begitu tragis, ketimpa ini akhirnya sangat mengerikan sekali. Ingat baik-baik, kalau engkau tidak bertobat, engkau sama dengan orang-orang yang mendapatkan bencana seperti itu, yang dihempaskan oleh tsunami, yang kena gempa bumi, yang hancur, yang mati hidupnya, yaitu ketimpa semua. Itu sesuatu yang mengerikan sekali. Ingat baik-baik, jika engkau tidak bertobat, hidupmu, kemalanganmu seperti orang-orang itu.
Dan hanya orang yang bertobat di hadapan Tuhan, yang Tuhan katakan Tuhan akan jagai dia, dan kematian tidak pernah bisa, yaitu menghapus kasih Tuhan. Dan itu jaminan dari firman Tuhan. Mengapa kita lebih suka menuduh orang itu jahat waktu kena bencana? Kenapa kita merasa kita lebih baik daripada orang lain? Oh, saya lebih baik, lebih enak orang lain. Kenapa gereja-gereja sekarang lebih suka mencapai kehidupan yang penuh kesejahteraan dan menolak penderitaan? Memang satu sisi penderitaan karena dosa manusia itu harus ditolak. Tetapi kalau itu adalah satu yang Tuhan izinkan terjadi dan engkau harus alami, jangan pernah tolak dalam doamu. Jangan pernah tolak di dalam hidupmu, karena Tuhan izinkan. Seumpama istrimu kena penyakit kanker, seumpama anak kena penyakit, yaitu darah putih makan darah merah, ataupun ada kehidupan yang betul-betul di sana Tuhan inginkan kita tunduk pada Tuhan tentang kuasa Tuhan. Bahwa kita bukan melawan penyakit itu, tapi kita mengatakan, hai penyakit, waktu engkau datang pada tubuhku, aku tetap mencintai Tuhan. Itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Bukan penyakitnya supaya dihapuskan. Penyakit dihapuskan kalau kita tidak percaya Tuhan, buat apa? Tapi kalau penyakit tetap ada dan kita tetap percaya pada Tuhan, dan penyakit itu menjadi satu tempat, kita belajar bahwa tubuh manusia itu penuh dengan kelemahan, dan hanya karena virus yang kecil seperjuta dari mata kita yang tidak bisa lihat itu, hanya dengan mikroskop yang elektron itu, yang per juta kali baru ada virus kecilnya minta ampun. Mungkin kalau bisa kita ijek mati virus itu, tetapi bisa bunuh kita. Dengan flu burung. Flu burung itu virusnya kecil tuh, tapi dia bisa berkembang akhirnya bisa bunuh kita, bisa hancurkan kita. Virus AIDS juga sama, HIV itu ya. Jadi bisa hancurkan kita. Nah, itu hanya virus. Kalau Tuhan mau bunuh orang, aduh gampang sekali. Kalau Tuhan mau binasakan orang, nggak usah banyak-banyak, kasih kirim aja virus, kena flu, mati. Tapi kalau Tuhan mau bangkitkan orang, Tuhan mau hidupkan orang itu, mati 4 hari pun seperti Lazarus. Lazarus bangkit. Semua orang kaget. Artinya apa? Kematian tidak pernah boleh ditakuti oleh orang percaya. Penderitaan tidak boleh ditakuti oleh orang percaya. Kenapa? Karena penderitaan itu adalah menyatakan satu hal. Kita penuh dengan kelemahan, Tuhan penuh dengan kuasa, dan Tuhan bisa memberikan kita kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Dan itu adalah sesuatu yang dituliskan di sini. Jadi jangan pernah kita menghina bangsa lain. Orang Aceh kena gempa bumi itu karena dia dosanya banyak sekali, banyak ganjalnya, banyak GBK-nya, betul kan? Karena tidak taat pada pemerintah jadi dihancurkan. Memang kalau satu sisi kita bisa melihat ini seperti itu, tetapi dalam sisi yaitu hati belas kasihan Tuhan bukan seperti ini saja. Tetapi ada maksud rancangan Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa ini, mengasihi orang Nias, mengasihi orang Aceh, mengasihi kita, mengasihi orang di Jogja, mengasihi orang-orang yang ada di Sidoarjo, orang-orang yang kena bencana itu semua. Dan kita berdoa pada Tuhan, biarlah kita orang percaya menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Dan itu akan kita lihat. Kita baca Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9. Tidak semua penderitaan itu adalah mendatangkan kejahatan, mendatangkan murka. Tapi ada penderitaan yang memang Tuhan rancang untuk menyatakan demonstrasi Tuhan, kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Pasal 9, Yohanes pasal 9, 1 sampai dengan 5. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Perhatikan ya. Kalau ada orang buta sejak lahir, ada orang cacat, orang kena ayam, orang autis, orang yang gila gitu ya. So, langsung pikiran kita pertama kali ya, salah siapa? Dosa siapa? Dosa orang itu, stres, jadi gila. Atau dosanya orang tuanya, kesalahan orang tuanya, atau dosa yang lain. Nah, perhatikan ya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia. Dan apa? Bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sudah perhatikan baik-baik. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dinyatakan di dalam dia. Artinya orang ini menjadi satu tempat di mana kuasa Allah dan demonstrasi daripada kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kecacatan dia. Saudara, luar biasa sekali. Nick yang tidak punya tangan, yaitu kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri. Saudara perhatikan baik-baik. Apa yang dia lakukan? Saudara, dia bisa banyak menyaksikan cita Tuhan, dan dia bisa lulus lebih daripada yaitu 1 gelar sarjana.
dia memiliki lebih daripada gelar sarjana. Orang yang sehat, orang yang baik seperti kita kadang-kadang lulus SMA pun masih sulit, lulus S1 pun masih sulit. Tapi orang cacat tidak punya ini semua, kok bisa sekolah seperti itu? Jadi kita yang waras kadang-kadang malu. Kenapa? Orang cacat kok lebih baik, lebih rajin dari kita. Nah, kita harus malu baik-baik gitu ya. Banyak sekali orang-orang besar di dunia ini, saudara, lahir waktu masa kecilnya di dalam penderitaan yang luar biasa sekali. Thomas Alva Edison, Boyle, terus kemudian termasuk Einstein, termasuk orang-orang yang pintar yang luar biasa. Masa kecilnya itu adalah masa yang sangat menderita. Tapi waktu dia besar, dia menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Nah, ayat 9 dikatakannya, saya bacakan sekali lagi, pasal 9 ayat 3, jadi Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah kita masukin di dalam contoh-contoh ayat yang luar biasa yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Memang Tuhan Yesus pernah melihat orang yang waktu di dalam kesengsaraan hidupnya, Tuhan mengatakan karena iblis mengikat dia, orang kerasukan itu diusir iblis, yaitu orang yang dikuasai oleh yaitu setan-setan yang banyak itu, yang legion itu, yang ribuan itu, bisa diusir oleh Tuhan karena orang ini sudah dihinggapi satu kuasa. Bisa seperti itu. Ada orang menderita karena apa? Karena kuasa kegelapan. Ada orang menderita karena kesalahan sendiri. Ada orang menderita karena apa? Karena orang lain yang jahat kepada dia. Dan berapa banyak orang itu bisa mengerti hal ini. Suatu hari ada seorang yang lewat di satu jalan sehabis berdoa, seorang pemimpin gereja, habis berdoa kemudian dia menyeberang jalan. Karena orang yang mabuk, anak seorang muda yang mabuk, yang kendaraan itu keras sekali, karena di dalam dosa dia tabrak yaitu hamba Tuhan ini. Waktu ditabrak hamba Tuhan ini dia jatuh dan kemudian mati. Saya tanya, penderitaan itu dia terima karena siapa? Bukan karena dosa dia, bukan karena dosa orang tuanya, tapi karena yaitu kejahatan, kesalahan anak yang ngebut seperti itu, nabrak sampai mati. Dan banyak dalam kehidupan kita juga sama seperti ini. Kadang-kadang kita melihat bahwa apa yang terjadi itu seolah tidak adil. Dan bagaimanakah kita melihat kesimpulan yang Alkitab kasih kepada kita. Nah, kita akan membahas kesimpulan itu satu persatu. Di dalam Lukas 13 dikatakan, di sana kita harus mengerti satu hal, bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain yang mengalami bencana. Di dalam Yohanes pasal 9 dikatakan dengan jelas bahwa kita melihat orang-orang yang cacat, jangan selalu menghubungkan cacat dengan keberdosaan orang, cacat dengan kesalahan orang tua, cacat dengan kesalahan masyarakat, dengan kesalahan-kesalahan yang lain, bukan. Tapi karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di sana. Nah, kita akan melihat kesimpulan yang pertama, yaitu kesimpulan pertama, saat bencana alam adalah bukan saat untuk menghina, menghakimi, dan mengata-ngatai, mengejek orang kena bencana alam. Artinya bahwa orang itu orang jahat, orang kejam, maka saya lebih baik dan Tuhan pukul kamu karena kamu jahat dan kamu kejam. Ingat Yunus waktu diminta oleh Tuhan dan diminta untuk mengabarkan Injil ke Niniwe. Niniwe adalah bangsa yang biadab sekali, yang pernah hantam orang Israel yang sangat-sangat jahat sekali. Tapi apa yang terjadi? Saudara, Tuhan mencintai bangsa ini. Seluruh Niniwe, dan mulai dari raja sampai seluruhnya, sampai binatangnya pun diminta puasa, saudara. Kita kalau puasa biasanya binatang nggak puasa ya. Di Niniwe itu binatangnya suruh puasa juga. Ayo puasa semua. Niniwe di sana. Dan akhirnya di sana kita melihat, saudara, Tuhan membukakan hati orang-orang Niniwe. Seluruh bangsa itu, satu generasi itu bisa terima Tuhan. Tapi generasi selanjutnya jahat lagi dan biadab lagi. Dan Tuhan akhirnya basmi bangsa Niniwe seperti bangsa Kasdim di dalam kitab Habakuk. Maka pada saat Yunus mau mengabarkan berita Injil itu, dia hatinya enggan sekali. Kenapa? Itu bangsa apa? Bangsa biadab, nggak layak terima firman Tuhan, tidak layak terima keselamatan. Nah, lebih baik itu kayak kita ini, punya hukum Taurat, punya kehebatan bangsa Israel yang baik di hadapan Tuhan, punya perjanjian, punya sunat, punya tradisi-tradisi yang hebat sekali. Bangsa Israel. Kadang-kadang kita juga melihat bahwa kebangsaan kita tuh bisa menghina orang lain. Mengapa gereja-gereja Tuhan kadang-kadang, inilah gereja saya, gereja apa? Gereja aliran, gereja orang-orang suku, khususnya orang-orang yang sudah dipisah. Kami hanya berkumpul dengan orang-orang Chinese, kami hanya berkumpul dengan orang-orang Batak, kami hanya berkumpul dengan orang Jawa, kami hanya berkumpul dengan orang-orang yaitu dari Kalimantan. Hanya ini, semua menjadi satu apa? Satu kehidupan yang menghina bagi bangsa lain. Maka gereja harus bertobat.
Gereja harus kembali pada firman Tuhan. Kita bukan gereja yang berdasarkan suku bangsa kita. Kita ada gereja berdasarkan akan yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Maka saya percaya orang-orang China bawah tanah di Tiongkok, di Tiongkok, itu luar biasa sekali. Mereka hanya mengenal satu gereja. Mereka sebut sebagai gereja Tuhan. Mereka tidak mengenal banyak aliran gereja. Walaupun ini semuanya hantam, semua pengajaran sesat mulai masuk dalam mereka semua, tapi mereka cuma satu, hidup mereka cuma satu tahu. Gereja itu cuma satu, gereja Tuhan. Tetapi di Indonesia, di Amerika, di Eropa, di mana-mana gereja itu bermacam-macam gereja itu. Dan kita percaya bahwa sebenarnya gereja Tuhan adalah gereja yang berlandaskan pada Kristus, bukan berlandaskan pada yaitu suku bangsa kita sendiri. Dan kita ingat baik-baik, kita jangan mengulangi dosa dan yaitu kutukan Tuhan kepada orang-orang yang tidak memberitakan kabar Injil. Maka Yunus dikembalikan dan ditelan oleh ikan, dan kemudian dilemparkan lagi ke dalam yaitu satu daratan, ditaruh di sana, dan akhirnya Yunus mulai belajar taat. Yunus kurang apa? Yunus kurang apa? Yunus kurang yaitu satu. Saudara, dosa Yunus bukan melawan perbuatan. Dosa Yunus bukan melawan akan yaitu dosa jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, bukan. Dia bukan melawan ini, saudara. Dia taat sekali dalam jangan membunuh, dia tidak membunuh, jangan berzina, dia tidak berzina. Tapi dosanya Yunus itu dosa apa? Saudara, dia tidak mau beritakan kebenaran kabar sukacita itu kepada bangsa lain. Itu dosa besar. Dan jika kita hanya untuk diri kita keselamatan itu, hanya untuk diri kita kebaikan itu, orang yang menderita itu adalah jauh dari Tuhan, saya tidak mau mengikut menderita, saudara, kita harus kembali belajar untuk taat. Saat bencana alam bukan saat untuk menghina. Ingat baik-baik. Poin yang pertama. Jadi penghakiman itu hanya Tuhan yang berikan. Kita tidak berhak menghakimi dengan standar ukuran kita sendiri. Matius pasal 5, pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5. Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 dan ayat 41 sampai 42. Jadi kita tidak diperbolehkan menghakimi orang lain dengan cara berpikir kita. Kalau saya seperti ini, maka orang lain seperti ini. Kalau gereja saya diberkati dengan teori ini, maka gereja lain harus diberkati. Kalau tidak, kurang beriman. Kalau hidup saya disembuhkan oleh Tuhan, maka semua orang lain yang sakit harus sembuh. Itu pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Paulus sendiri tidak sembuhkan. Banyak yaitu yang dicatat dalam Alkitab, mereka harus tetap di dalam kesusahan. Timotius dalam kesusahannya, Epafroditus dalam kesusahannya, banyak orang dicatat, dan bahkan Stefanus, dan bahkan Yohanes Pembaptis waktu meminta tolong pada Mesias, pada Yesus. Yohanes Pembaptis dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, apakah engkau Mesias? Maka Yesus mengatakan sebenarnya di dalam satu peringatan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Semua ceritakan kepada Yohanes Pembaptis, orang buta disembuhkan, orang semua mujizat-mujizat ceritakan pada dia. Maka waktu diceritakan pada Yohanes Pembaptis, cerita-cerita yang disampaikan kepada murid-murid itu kepada Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal. Apakah inikah hidup kita? Apakah kita sudah mau hidup seperti ini? Biarlah dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Siapa yang mengatakan? Yohanes Pembaptis. Jadi kemuliaan Tuhan biarlah bertambah-tambah. Aku penuh dengan yaitu izin dari Tuhan untuk menderita segala sesuatu. Mengapa aku mau menerima? Karena kemuliaan itu akan aku terima jauh melebihi daripada penderitaanku. Roma 8:18 kita baca sekali lagi. Kita baca sekali lagi dengan hati-hati. Dan kita baca dengan satu hati yang luar biasa sekali. Ingat baik-baik, perhatikan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, kalau saya membandingkan antara yang baik kayu dengan kayu, kalau saya membandingkan antara kayu dengan kertas, masih ada yaitu bandingnya, tetapi sudah lain. Tapi kalau saya membandingkan kayu itu dengan berlian, nggak ada bandingnya, saudara. Betul nggak? Nggak ada orang menikah pakai kalung itu kayu. Orang menikah pakai emas, pakai berlian, ada nilainya yang tinggi sekali. Maka penderitaan yang dikatakan di sini, penderitaan zaman sekarang, itu tidak sebanding. Jadi memang kemuliaan Tuhan dengan penderitaan tidak sebanding, tidak ada ukurannya. Hanya penderitaan dengan penderitaan, itu ada ukurannya. Kalau antara penderitaan di sini kecil, ini besar, ini berarti penderitaan ini besar, ada ukurannya, dibandingkan, betul kan? Jadi kalau penderitaan ini, ya penderitaan 50 penderitaan, ini 100 penderitaan, ini lebih besar penderitaannya.
ini lebih kecil, oh ini lebih besar lagi, oh ini lebih kecil, oh ini lebih besar lagi. Itu bisa karena antara penderitaan dibandingkan dengan penderitaan. Tetapi waktu penderitaan itu dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan, penderitaan itu tidak sebanding. Kenapa? Coba kita ukur-ukur waktu. Saudara, hidup kita berapa tahun? Hidup kita paling-paling 100 tahun, paling banyak. Dan engkau menderita, mungkin waktu engkau menderita kira-kira 40 tahun. 40 tahun penderitaanmu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Dan engkau dididik oleh Tuhan supaya bersandar pada kuasa Tuhan. Imanmu semakin baik, semakin bergantung pada Tuhan. 40 tahun engkau menderita. Terus kemudian engkau dimuliakan berapa tahun? Selama-lamanya. Waduh, berapa tahun selamanya? 100 tahun lebih, 1000 tahun lebih, 1.000.000 tahun lebih. Berapa tahun? Tidak ada bandingnya. Selama-lamanya. Tidak ada waktu selama-lamanya. Aduh, enaknya. Mau? Aduh. Saudara, kita menderita 40 tahun. Terus kita akan mulia selama-lamanya. Aduh. Penderitaan yang 100 tahun pun atau 200 tahun pun yang kita terima dengan kemuliaan yang tidak sebanding itu. Mau terima nggak? Aduh, saudara. Maka hari ini rahasia firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, penderitaan yang kita terima tidak selama-lamanya itu menimpa kita. Ada batas waktu penderitaan. Ada awal, ada alfanya dan ada omeganya. Hidupmu ada awalnya dan ada omeganya. Ada lahirnya, ada matinya. Engkau lahir kapan, engkau mati kapan, itu ada titiknya, awal dan mulanya. Tetapi waktu engkau masuk di dalam kerajaan surga, engkau tidak punya titik awal dan titik akhir. Dan engkau terus-menerus hidup bersama Kristus. Tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada kebencian, tidak ada dosa, tidak ada jahat, tidak ada semua. Dibersihkan oleh Tuhan. Yang adalah penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Wah, hidup seperti ini, hidup apa, saudara? Itulah hidup yang Tuhan berikan pada kita. Dan poin pertama. Poin kedua, kita masuk poin kedua. Kesimpulan yang kedua, saat bencana alam, penderitaan terjadi adalah untuk yang pertama, mengimani, mengamini, dan menyatakan satu wujud Allah itu berdaulat penuh. Saya ulang ya. Jadi saat bencana adalah saat dimana kita mengimani dan mengamini. Iman dengan amin itu mirip, ya kan? Pak Amin dan Pak Iman itu ada miripnya. Jadi mengimani dan mengamini itu artinya apa? Saya bukan hanya beriman, tetapi saya juga mengamini dalam seluruh kehidupan saya, mengakui apa? Allah itu berdaulat secara penuh. Seluruh kehidupan manusia secara manusia, Dia memegang kontrol dengan sempurna. Bahkan seluruh kegiatan iblis dan kuasa kegelapan, roh-roh yang jahat yang menghancurkan manusia, tidak pernah menghancurkan anak-anak Tuhan. Dan itu dijamin dalam firman Tuhan. Maka waktu kita mengerti hal ini, akan ada dalam hati kita, yaitu satu hati, yaitu yang rendah hati. Hati yang penuh dengan empati, penuh dengan kesedihan yang mendalam waktu saudara kita mengalami penderitaan. Waktu kita melihat akan seluruh kehidupan yang begitu menggenaskan. Di dalam kegiatan yaitu kemanusiaan, kita menyatakan kita memberikan kasih kita baik melalui obat-obatan, melalui sandang pangan, melalui kiriman makanan-makanan, melalui pakaian, dan akhirnya ada orang yang mau menyerahkan hidupnya ke sana dan memberitakan kasih Tuhan, dan mau menyatakan dan mau mempersembahkan hidupnya untuk orang-orang yang ada di Jawa Tengah, orang yang ada di Nias, orang yang ada di Aceh, orang yang ada di Afrika, orang yang ada di ujung-ujung bumi. Dan Tuhan menggerakkan hati misionaris untuk melayani bangsa ini. Dan itu adalah satu hati yang digerakkan penuh dengan empati. Bukan hanya itu, tapi juga digerakkan gereja-gereja banyak memberikan yaitu dana, uang, banyak memberikan yaitu hal-hal yang lain, puji Tuhan. Tetapi berdoalah supaya gereja juga memberikan yaitu utusan orang-orang yang mencintai Tuhan melalui bangsa ini. Dan kita berdoa baik-baik. Kita baca satu ayat yang sangat luar biasa. Di sana kedaulatan Tuhan sangat hebat sekali, yaitu di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 10 dikatakan demikian firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
rancanganku dari rancanganmu. Jelas sekali bahwa cara Allah merancang dan cara Allah memberikan seluruh jumlah di dalam jalannya itu berbeda sekali. Bedanya apa? Tuhan merancang itu sangat luar biasa agung dan indahnya. Kita sulit sekali mengerti yang di bawah ini, seperti bumi dan langit. Tetapi kita diberikan hati oleh Tuhan. Di dalam iman kita menerima sepenuhnya. Walaupun sulit dimengerti, penuh dengan misteri, tapi bagi Allah seluruh kejadian di seluruh alam semesta ini tidak ada misteri. Karena bagi Allah semua terbuka, dan Allah lah yang melihat semuanya ini. Bagi kita bertanya-tanya kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Tapi bagi Allah tidak ada pertanyaan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak tahu. Semua begitu sempurna dalam pandangan Dia, dan Dia tahu apapun yang terjadi, dan Dia tahu bagaimanakah, yaitu menguatkan anak-anaknya.